Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar radio KPI FM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Ilva Aryani Makfiro dalam Berita Pagi. Sejumlah berita hangat telah kami siapkan untuk Anda pagi ini. Di antaranya, berita pertama, gempa hari ini 6,4 magnitudo guncang Nias terasa hingga Padang dan Aceh. Dikutip dari kompas.com, gempa bumi tektonik bermagnitudo 6,4 mengguncang wilayah pesisir barat Nias, Sumatera Utara pada pukul 6:58 waktu Indonesia Barat, Selasa 20 April 2021. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menunjukkan parameter update gempa bumi tersebut yaitu 6,1 magnitudo. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Bambang Setio Prayitno, MSI, dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa epicenter gempa bumi ini berada di titik koordinat 0,17 lintang utara dan 96,48 barat timur. Lokasi tepatnya berada di laut pada jarak 140 km arah barat daya Nias, Sumatera Utara dengan kedalaman 16 km. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki mekanisme pergerakan sesar, turun atau normal fault. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menambahkan, epicenter gempa barat daya Nias ini di peta tampak berada di luar zona subduktif. Inilah yang menjadi ciri gempa Oterise. Oterise merupakan zona gempa yang selama ini terabaikan karena memang lebih populer zona sumber gempa Megatrus. Meskipun terabaikan, tetapi tidak kalah berbahaya dan dapat memicu terjadinya tsunami. Sebagai contoh seperti kasus tsunami Satat Jawa pada 1921 dan tsunami Sumbawa yang destruktif Sumbawa pada 1977. Kendati lokasi gempa bumi ini berada di laut, tetapi hasil pemodelan BMKG tidak menunjukkan adanya potensi tsunami. Akan tetapi, getaran dari guncangan gempa bumi ini dirasakan sejumlah wilayah dengan skala intensitas yang bervariasi, seperti getaran dengan skala intensitas 2-3 mmi dirasakan oleh masyarakat di wilayah Nias Barat, di mana getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Sementara wilayah seperti Padang, Sidempuan, Pariaman, Padang Pariaman, Pakpak, Padang, Pakpak Barat, Aceh Singkil, Aek Godang merasakan getaran gempa bumi ini dengan skala intensitas 2 mmi. Getaran dengan skala intensitas 2 mmi ini dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang bergantung bergoyang. Sedangkan untuk wilayah Gunung Sitoli merasakan getaran gempa bumi dengan skala intensitas 1 hingga 2 mmi. Getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Sebagai informasi, hasil monitoring BMKG hingga pukul 7:10 waktu Indonesia Barat, Selasa 20 April 2021, belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat juga diminta agar menghindar dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Upayakan untuk selalu memeriksa dan memastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Berita selanjutnya, jelang OTT, Wali Kota Cimahi dimintai 1 miliar rupiah oleh orang KPK. Dikutip dari CNN Indonesia, Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priyatna mengaku sempat dimintai uang sebesar 1 miliar rupiah oleh pihak yang mengaku dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan iming-iming tak dijerai operasi tangkap tangan atau OTT.
Hal ini terungkap dalam kasus sidang kasus suap 1,6 miliar rupiah terkait proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda dengan terdakwa Ajay di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin 19 April 2021. Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghadirkan Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Cimahi Dik Suratno Nugrahawan sebagai saksi. Dalam dokumen berita acara pemeriksaan atau BAP yang dibacakan Jaksa KPK dalam persidangan, disebutkan bahwa uang itu dibutuhkan untuk meredam orang KPK agar tidak melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Diketahui Ajay ditangkap bersama 9 orang lainnya yang merupakan pejabat kota Cimahi dan pihak swasta. Pada Jumat 27 November 2020 pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Dikdipu menyebutkan Ajay memintanya agar uang itu dikumpulkan melalui iuran dari para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Kota Cimahi. Uang itu dikumpulkan kepada Asisten Ekonomi Pembangunan Kantor Wali Kota Cimahi, Ahmad Nuryana, lalu diserahkan kepada salah seorang karyawan yang bekerja di perusahaan milik Ajay yang bernama Yati. Dikdi menyebut nama orang KPK yang memerasnya itu adalah Roni. Pria itu datang ke kantornya mengaku orang KPK dengan segala identitasnya. Menurut Ajay, sempat terjadi negosiasi dengan orang tersebut. Semula orang tersebut meminta 500 juta rupiah. JPU KPK Budi Nugraha menanggapi pengakuan saksi dan terdakwa akan menggali informasi orang yang dimaksud tersebut pegawai asli KPK atau bukan. Budi justru mempertanyakan sikap Ajay. Jika ada oknum yang memeras, seharusnya hal itu dilaporkan kepada pihak kepolisian atau KPK. Budi menuturkan sejauh ini pun pengetahuan tidak ada nama Roni di bidang penyelidikan yang disebut oleh Ajay, sehingga pihaknya akan mendalami terlebih dahulu keterangan Ajay tersebut. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum terdakwa Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priyatna menerima suap sebesar 1,6 miliar terkait proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda di Kota Cimahi, Jawa Barat. Uang itu berasal dari Direktur Utama PT Mitra Sejati sekaligus pemilik Rumah Sakit Umum Kasih Bunda, Utama Yonatan, secara bertahap. Menurut Budi, uang miliaran rupiah itu diberikan kepada Ajay agar proyek pengembangan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda tidak dipersulit Ajay selaku Wali Kota Cimahi. Dalam dakwaannya disebutkan jaksa, Ajay diminta langsung agar proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor yang merupakan rekannya. Demikian berita pagi pada hari ini. Saya Ilva Aryani Mangfiro pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.